tempat penyelesaian di mana? KUA. Supaya KUA itu bisa menyelesaikan, diberdayakan, ditingkatkan sumber dayanya. Insya Allah bahwa dengan negara sebagai dasar negaranya adalah agama, itu kemudian agama mampu menjembatani, mampu menjadi instrumen yang bisa membuat situasi kondusif. Dan yang terakhir, tidak ada lagi alternatif di luar itu. NKRI harga mati, Pak. Jadi kalau pandangan-pandangan perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, monggo, ini Indonesia. Tapi ketika melihat kebangsaan, saya kira tidak boleh ada tawar-menawar di situ. Komisi 8 yang saya hormati, Pak Menteri dan seluruh jajaran saya hormati, Bapak Ibu sekalian, pertama saya tidak ingin membahas secara detail terkait dengan dua hal. Pertama terkait dengan pagu anggaran tahun 2022 dan juga pelaksanaan anggaran tahun 2020 tahun 2021. Karena itu saya setuju apa yang disampaikan teman-teman terdahulu, bahwa ini belum bisa dapat kita setujui, tetapi harus dibahas terlebih dahulu secara lebih detail dan rinci, apalagi tadi sudah disiapkan waktunya. Jadi saya sepakat bahwa ini memang harus dibahas terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan. Kenapa? Karena persetujuan itulah merupakan salah satu basis untuk kita bisa menerima atau memahami terhadap rincian postur anggaran tahun 2022. Jadi ini saya kira ada kaitannya, Pak Ketua. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri, saya ingin menegaskan dua hal. Pertama adalah tentang fungsi pendidikan. Di Kementerian Agama memiliki fungsi pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan dalam Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 3 itu jelas, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Satu sistem pendidikan nasional itu di dalamnya salah satu pendidikan yang dikelola melalui Kementerian Agama. Saya tidak melihat adanya sebuah satu korelasi, ya, bahwa satu sistem pendidikan ini kemudian mendapatkan perlakuan secara adil secara anggaran. Karena itu saya mendorong kepada Menteri Agama, khususnya Dirjen Pendidikan, supaya melakukan lobby, bukannya sekedar lobby. Kita boleh debat secara terbuka. Bagaimana memahami sebuah satu sistem pendidikan nasional yang mendapatkan anggaran secara berkeadilan. Saya melihat pendidikan agama mulai dari tingkat PAUD, TK, MI, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah khususnya, dan juga perguruan tinggi khususnya swasta, hampir semua itu swasta, nyaris tidak mendapatkan perhatian sentuhan pemerintah sekali. Dan ini kemudian bisa diterjemahkan secara salah kaprah di pemerintah daerah, bahwa karena Kementerian Agama ini merupakan kementerian vertikal, maka dia tidak menganggarkan. Saya kira ini perlu dibincangkan kembali, Pak Menteri. Saya kira ini peluang Menteri Agama untuk kemudian bergaining dalam konteks anggaran, supaya anggaran yang 20% yang ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar itu benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Apalagi data menyatakan bahwa pendidikan agama maupun pendidikan umum lebih dari 70-93% swasta. Khususnya di Kementerian Agama kurang lebih 93% itu swasta. Nah, kalau kemudian 93% itu swasta, berarti mayoritas masyarakat Indonesia khususnya yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, dan pemerintah berkewajiban untuk membiayai pendidikan, itu tidak tersentuh. Nah, karena itu dalam konteks ini saya mohon, saya mengharap justru ini seharusnya dari Kementerian Agama yang memunculkan, tetapi saya menyampaikan ini berkali-kali di berbagai forum, termasuk kemudian juga di kementerian-kementerian di tingkat wilayah, maksud saya juga di Kanwil, bahkan kemudian juga di tingkat Kemenak. Ini saya sampaikan, harusnya bidang pendidikan ini kemudian segera melakukan sebuah satu reformasi, meminta keadilan anggaran pendidikan. Jangan sampai kemudian pendidikan itu hanya
diplotkan atau diberikan kepada kelompok tertentu saja. Seluruh masyarakat punya hak ini. Nah, dalam konteks ini adalah Kementerian Agama, adalah pendidikan agama, kan jumlahnya cukup besar. Dengan demikian saya yakin peluang kita untuk mendapatkan pagu anggaran khususnya pendidikan menjadi sangat besar peluangnya. Ini yang pertama Pak Menteri. Yang kedua, fungsi keagamaan. Saya sangat setuju bahwa fungsi keagamaan ini kemudian salah satu cerminnya adalah yang menjadi etalase di dalam Kementerian Agama itu adalah kantor urusan agama. Jadi kalau sudah bicara Kementerian Agama, masyarakat kecil taunya KUA atau KUA, Pak. Nah, oleh karena itu saya kira sudah tepat kalau Pak Menteri kemarin itu juga menggagas adanya revitalisasi. Kami berharap bahwa KUA ini tidak hanya kemudian direvitalisasi secara fisik, dan kami sangat mendukung bahwa upaya revitalisasi itu dimulai dari fisik, tetapi kemudian non fisik yaitu sumber daya manusianya harus kemudian diperkuat, khususnya bahwa KUA itu harus mampu menjadi ikon untuk menjadi tempat bertemunya berbagai macam kelompok masyarakat. Jangan sampai kemudian cara-cara kita menyelesaikan problem ke masyarakat yang karena salah paham itu dengan cara-cara yang sangat berbahaya. Contoh, melakukan tes kebangsaan. Saya kira ini berbahaya sekali itu. Itu akan bisa mensplit terhadap masyarakat. Bahwa konteks-konteks perbedaan itu mesti ada. Karena itu tempat masalahnya di mana? KUA. Supaya KUA itu bisa menyelesaikan, diberdayakan, ditingkatkan sumber dayanya. Insya Allah bahwa dengan negara sebagai dasar negaranya adalah agama, itu kemudian agama mampu menjebatani, mampu menjadi instrumen yang bisa membuat situasi kondusif. Dan yang terakhir Pak Menteri, termasuk fungsi keagamaan menurut saya, berbagai macam kantor-kantor Kementerian Agama, khususnya yang ada di berbagai macam wilayah, kanwil, saya kira juga perlu adanya revitalisasi supaya ada sum'ah, ada tampak yang kemudian oh memang ini negara bukan negara sekuler, ini negara agama. Jangan kemudian bank-banknya di sekitarnya, kantor-kantornya megah, kantor Kementerian Agama atau kemudian kantor kanwil ini rasanya menyedihkan sekali, untuk parkirnya susah. Nah, ini saya kira juga perlu pertimbangan, perlu hal-hal supaya bahwa konteks keagamaan di negeri ini sebagaimana titipan para the founding fathers kita itu betul-betul kita jalankan, termasuk kemudian bisa merubah terhadap persoalan masalah asrama-asrama haji. Saya kira teman-teman Komisi 8 sejak tahun 2020 itu kemudian menegaskan bahwa kita perlu membuat satu terobosan baru. Asrama haji jangan kemudian dijadikan sebagai asrama yang membebani kepada APBN terus-menerus. Tapi bagaimana supaya asrama haji itu ke depan bisa menjadi satu tempat yang produktif, tempat yang menghasilkan dan kemudian bisa mandiri. Karena itu kemudian kita perlu adanya satu revitalisasi dalam konteks pemondokan agama. Apakah kemudian namanya tetap adalah asrama haji atau El-Hajj hotel misalnya dan seterusnya, itu adalah persoalan lain. Tapi kemudian gagasan besarnya adalah bagaimana supaya tempat-tempat asrama haji ini tidak menjadi beban dari APBN. Kalau kita lihat selama COVID ini, hampir semuanya kemudian semuanya tidak bisa menghasilkan. Nah, karena itu kemudian kita perlu adalah pemikiran baru. Pak Menteri, saya kira itu 3 hal yang kemudian kami sampaikan, dan sekaligus bagaimanapun juga semua program-program yang sifatnya untuk kemaslahatan bangsa dan umat tentu PKS sangat mendukung dan yang pertama kali akan siap untuk mendukungnya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu untungnya secara fisik ya. Kalau secara virtual saya putus saya sinyalnya, Pak. Baik, ini sudah jam 4, Bapak Ibu anggota. Dari meja pimpinan ada? Cukup ya? Baik, Pak Menteri silakan, ada yang perlu direspon, tapi masalah anggaran nanti kita akan perdalam di questionnaire Pak tanggal 8 Juni. Silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan. Jadi lebih banyak masukan saya kira daripada pertanyaan, dan selebihnya tentu saya setuju. Dan di depan Bapak Ibu sekalian saya memerintahkan seluruh eselon 1 untuk hadir semua. Ini mana Pak Samsun? Pak Samsunnya tidak ada nih. Kalau tidak hadir di konseling saya akan kasih punishment nanti Pak, jangan khawatir. Jadi soal yang lain-lain tadi ya, soal masuk anggaran sebagaimana perintah
pimpinan supaya dikonsenering selesaikan, tapi Pak Jeffrey saya kira salah membaca tabel tadi Pak. Itu rupiah Pak, bukan triliun ya. Jadi mungkin karena Pak Jeffrey melihat tabel yang lain triliun. Iya, tetapi ini dalam rupiah. Kalau dalam rupiah pasti akan lain itu. Tadi saya memaknainya, mungkin Pak Jeffrey ini melihatnya ini dalam triliun. Kalau di dalam triliun pasti akan kelihatan besar nih. Tapi dikurung di atas pojok itu rupiah Pak, bukan triliun. Jadi saya kira tidak ada yang kebalik di sini. Ya, nanti coba dibaca lagi, kita lihat benar nggak terbalik atau tidak gitu. Tapi kalau di yang saya pegang sih nggak ada yang kebalik. Yang khusus COVID. Ini saya kira, dan yang penting yang perlu saya berikan respon dari Pak Bukhari. Jadi memang revitalisasi KUA ini bukan hanya fisik Pak. Jadi kalau kemarin kami melaunching di Banjarnegara dan beberapa tempat, 5 tempat yang lain, ada 6 tempat, itu memang tidak fisik. Fisik itu hanya salah satu dari yang kami revitalisasi, termasuk di dalamnya kita juga revitalisasi. Revitalisasi itu hardware dan software. Softwarenya juga kita akan revitalisasi. Software itu termasuk di dalamnya adalah manusia. Manusia di dalamnya kita akan memberikan tambahan kapasitas-kapasitas ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka mampu tidak hanya menjalankan fungsi KUA kantor urusan asmara yang kemarin saya sampaikan itu Pak. Jadi KUA ini benar-benar kantor urusan agama, karena urusan agama itu banyak sekali, termasuk bagaimana mengelola perbedaan. Jadi saya setuju bahwa Indonesia ini memang harus ada konteks-konteks perbedaan. Saya setuju Pak, harus ada konteks-konteks perbedaan, tetapi dalam memandang kebangsaan tidak boleh ada perbedaan. Harus sama, merah putih, Indonesia Raya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada lagi alternatif di luar itu. NKRI harga mati Pak. Jadi kalau pandangan-pandangan perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, monggo, ini Indonesia. Tapi ketika melihat kebangsaan saya kira tidak boleh ada tawar-menawar di situ. Bahwa Indonesia ini ya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya sebagaimana konsensus yang dulu disepakati oleh para founding fathers. Dengan begitu tidak ada lagi yang menyalahi kesepakatan kebangsaan kita, sehingga negara kita ini tetap utuh dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Saya kira demikian pimpinan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Secara detail nanti saya akan mewajibkan seluruh eselon 1 menghadiri konseling dan membahas anggaran ini secara tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menteri. Tapi konsekuensi juga nih para